a'imma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi syafi'il ummati kasyifil ummati wa ala alihi wa ashabihi as-salikin ala nahjihi wa ahya sunnatahu fa alzama tariqatahu ila yaumiddin wa alaina ma'akum bihaqqidan syarif ya arhamar rahimin. Para jamaah, sholat maghrib dilanjutkan dengan zikir berjamaah, lanjutkan dengan i'tikaf sambil menggali ilmu agama Islam terkait bagian aspek ihsannya di Masjid Jami Al-Falah Pengasinan Rawalumbu Bekasi ini. Mari awali dengan mungkin di antara jamaah ada yang belum niat i'tikaf sambil kita menunggu datangnya tibanya waktu sholat isya. Kata sabda baginda Nabi, salah satu riba, salah satu pertempuran itu adalah akhir tiba itu adalah orang yang kencang hatinya ke Allah itu setelah selesai sholat nunggu lagi tiba kapan tibanya waktu sholat. Nah, kita latihan ya, dilatih setidaknya malam ini kita dilatih mencintai masjid, i'tikaf di masjid sambil nunggu datangnya sholat isya berjamaah. Kita isi dengan pengajian kitab Al-Minah As-Saniyah, anugerah yang agung, yang bersih, yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca doa i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma kuntu fihi lillahi ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah untuk menulis kitab Al-Minah As-Saniyah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan secara berketerusan rahmat pada beliau dan barokah dari ridho beliau atas tulisan ini ada pada diri kita berupa pemahaman dan kemudahan taufik dari Allah untuk bisa memahami dan bisa mengamalkan semampu kita masing-masing. Ala hadhihi wa la kulli yawmin shalihah khususan ila habibina wa syafi'ina wa qurrati sayyidina Muhammad wa azwajihi wa mu'minin wa ibadil kiram wa ashabil akhyar wa ila jami'il ulama wal awliya khususan mu'allifat al-kitab. Syai'ulillahi lana wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, halaman 35 ya, dalam buku di paling bawah. Waqad rawahu fi rasailihim faqalu, para ulama tasawuf itu dalam kitab-kitab beliau berkata, inna awwala ma yustajla lil 'abdi idza ishtaghala bi dzikri. Hal pertama yang akan bening, yang akan terang, yang akan kelihatan, yang akan tertangkap jika seorang muslim ya, itu istiqomah dalam zikir adalah tauhidul fi'lillah, yaitu memahami tingkatan tauhid yang paling bawah ya. Jadi paling atas itu tauhid zat, tauhid asma, kemudian nanti tauhid fi'il, tauhid perbuatan, bahwa ya, segala perbuatan, segala fenomena, segala peristiwa, segala gerak diam, ada dan tidak adanya makhluk
di dunia ini, di alam semesta ini, luas ya alam semesta, itu semua adalah Allah lah penciptanya dalam satu-satunya. Tauhidul fi'lillah, jadi seluruh perbuatan, jadi perbuatan mikroorganisme, kalau boleh disebut perbuatan ya, kalau boleh disebut perbuatan, gerak diamnya sel, gerak diamnya bakteri, amuba dan sebagainya, sampai kita manusia ataupun fenomena alam, terbit tenggelamnya matahari, ada awan, ada yang meletus gunung dan sebagainya, itu semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hati, secara hakikatnya hujan pun hakikatnya Allah yang menurunkan, hakikatnya Allah yang menyuburkan, tapi wasilah menyuburkan bumi, wasilahnya hujan. Nah, wa tauhidul mulkillah, semua kerajaan ini ya, di langit dan di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang menyandingi, apalagi menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini makna la ilaha illallah ya, kalau tidak ada raja diraja yang berhak disembah, berhak ditaati selain Allah, itu kita rasakan. Maksudnya bukan berarti terus kita meremehkan orang lain, meremehkan atasan, ya, gak hormat ke atasan, bukan, gak hormat ke ulama, kiai, orang tua, itu salah memahami itu. La ilaha illallah, kita ke sana tentu saja tidak tepat. Ya. Maksudnya kerajaan ini punya Allah, kita taat semua peraturan Allah. Allah bilang bil walidain, kepada orang tua baik, yang kita melakukan itu karena perintah Allah. Allah minta kita sholat, ya kita sholat karena perintah Allah. Allah minta kita puasa, ya kita lakukan karena Allah. Wa tauhidul wujudillah, dan semua wujud itu hakikatnya adalah kita kembalikan ada dan tidak adanya kepada Allah. Nah, di sini sudah. Dari zikir itu luar biasa sampai ke titik nol. Bayangin. Orang kalau sudah zikir, tentu saja dengan khusus ya, ada mentornya, ada pembimbingnya, maka sampai kepada tauhidul wujud, bahwa segala yang ada ini gak bakal ada kecuali karena sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke sana, sehingga apa? Sehingga kalau orang sudah sampai ke inti eksistensi bahwa dia itu tidak ada, maka sudah lepas dari akan ujub, takabur, sombong. Dia akan berada di titik nol. Tidak ada terus menganggap orang lain di bawahnya secara kekayaan, secara kegantengan, secara jabatan, secara kealiman, kesolehan, begitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-insan ka'asnadil musyrik sawasiyah," sejajar seperti anak-anak sisir. Anak sebuah sisir itu kan sama kan? Jadi begitu. Meskipun kita ini bisa sholat, tapi kan kita sedikit kita sudah sampai keyakinan, loh, saya ini nggak akan bisa sholat kecuali Allah yang meridhoi saya sholat. Saya ini bisa sedekah, bangun masjid ini, wakaf tanah ini bisa sampai 10 juta. Itu kalau bukan Allah nggak bisa. Ya, selalu ke titik nol. Tapi kalau masih pengaku
pengakuan, masih ada pengakuan. Oh, kalau nggak ada saya, oh gitu ya. Pokoknya masih ngaku-ngaku lah. Itu namanya belum sampai ke titik, belum tauhidnya belum sampai memandang bahwa eksistensi dirinya ini nggak ada kecuali diadakan oleh Allah. Ya. Fa idza tajalla lahu tauhidul fikri lillah. Kalau seseorang sudah memahami benar bahwa dia sudah duduk tamkin mapan tauhidul fi'il, bahwa segala perbuatan itu milik Allah, hakikatnya diinginkan terjadi oleh Allah, baik dari dirinya dia berbuat ataupun orang lain yang berbuat kepada dirinya, maka kharaja kasyfan wa yaqinan an syuhudi kaunil fi'li lahu, maka dia akan tersingkap, akan secara yakin ya, nggak punya ngakui bahwa al-fi'lah, perbuatan itu adalah miliknya. Memang ini perjalanan yang agak berat. Jadi pada awalnya kita kan harus cari ilmu, lalu menerapkan sholat. Kita bangkitin semangat, aku harus sholat. Nah itu aku harus sholat awalnya. Tapi lambat laun terus dipahami, ya Allah, ternyata perbuatan sholatmu itu saja kalau enggak engkau tuliskan sejak zaman azal, aku sholat, aku ini enggak sholat. Nah di situ titik kenal. Maka dia ketika setiap beramal soleh, ia bersyukur pada Allah, ya Allah, ini pemberianmu sejak zaman azali. Nah, coba jika semua orang punya pemahaman kayak gini, tentrem, aman, damai gak kehidupan? Tentrem banget. Nggak bakal ada orang yang ngabulin amal soleh. Nah, semuanya dengan senang beramal soleh dan itu tadi keluar pengakuan dari dirinya. Nggak ada ngaku-ngaku soleh, aku sudah nyumbang segini. Enggak. Wa menjadi aidon antulabi thawab alaihi, karena sadar bahwa semua amal soleh itu ciptaan Allah yang ditempelin ke kita, maka kita juga nggak berani dong minta imbalan dari Allah. Lah iya, orang masa ya berani. Orang amal soleh kita ini ciptaan Allah, tapi segitu ya umpama sudah kok, ya Allah, aku kok susah, padahal semua orang sepenghasilan ini, ya kalau nggak saya bantu susah hidupnya, terus kita mau ke Allah kayak gini. Padahal amal soleh itu pemberian Allah, ciptaan Allah. Ya Allah, tiap malam aku sholat 1 jam, zikir, istighfar, takbir, zikir khusus, sholawatan, zikir khusus, torekot, zikir khusus. Kok sampai sekarang hidupku susah? Ya Allah, mana pahalaku dari sholat malam ini belum kasyaf, belum terbuka. Bisa sholat segitu lamanya itu kan pemberian Allah. Seperti Sayyidina Ali, nah, itu kan doanya salah satu kesadaran puncaknya. Ya Allah, jika doaku engkau kabulkan, maka terima kasihku kepadamu satu kali. Tapi jika doaku enggak engkau kabulkan, terima kasihku padamu 100 kali. Sebab dikabulkannya doaku, itu doaku berdasarkan ilmuku. Aku berdoa menurut ilmuku. Aku butuh duit untuk sekolah anakku, gitu. Menurut ilmuku,
kesadaran puncak. Amal soleh nggak usah ditunda-tunda, nggak usah ditukar dengan kita kok ya kayak anak kecil aja. Bapak, aku kan sudah bantu ibu, mana gajinya, mana pak? Ya. Sudah, itu pemberian dari Allah. Kita bisa istiqomah memakmurkan masjid ini perlahan-lahan, tambah pengajiannya ini sudah sampai dulunya cuma 10 orang, sekarang sudah 250 orang ini kan. Biasa ini semua ridha Allah sejak zaman bukan karena hebatnya mubalik, hebatnya saya umpama itu atau mubalik itu. Jangan sampai itu mubaliknya di mata Allah drop itu. Karena ngaku-ngaku akan lupa bahwa lah itu yang gerakin hati orang-orang ini ya Allah. Bukan juga karena kehebatan DKM. Semuanya harus menyadari bahwa segala sesuatu sudah selesai, sudah cepat, tinta sudah kering, pulpen sudah nggak lagi nulis. Jadi di situ kita sama-sama saja, ya Allah kasih kesadaran dia. Jadi tidak usah diminta. Ya. Wa anil kibr, keluar dari dirinya rasa sombong, ujub. Ya apa yang mau diujubin? Orang bisa zikir itu Allah yang ngizinin. Kalau Allah nggak gitu, nggak bakal kita bisa zikir, nggak bakal bisa haji, nggak bakal bisa sedekah dan sebagainya. Wadah fi fadhail ikhlas al-kamil. Nah, dia kalau sudah sampai tadi ya tauhidul wujud. Kalau bahasa beliau tauhidul wujud, mungkin kita sering mendengar wahdatul wujud, atau bahasa Indonesianya padanannya manunggaling kaulah Gusti. Bukan maksudnya zatnya Allah sama kita menyatu, bukan. Tapi kita ngakui kita ini nol, kita ini siapa, kita ini bukan siapa-siapa dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa apa-apa. Nah, kesadaran ini disebut tauhidul wujud. Jadi yang memaknai wahdatul wujud sebagai zat Allah ada di manusia itu salah. Makanya ulama-ulama sufi itu menyatakan wahdatus syuhud, cukup berhenti di wahdatus syuhud, atau artinya menyaksikan keagungan, keterlibatan, kehadiran Allah dalam kehidupan dirinya dan semua orang dan seluruh alam semesta. Cukup menyaksikannya. Jadi yang dimaksud wahdatul wujud itu artinya penyaksian akan kebesaran Allah di alam semesta ini. Bukan menyatunya zat Allah orang per orang, tidak. Terus ditanyain, kamu siapa? Allah. Aku sudah manunggal sama Tuhan. Dia memahami bahwa di dirinya ada Allah, maksudnya di dirinya dia bisa berpikir ini atas izin Allah, dia bisa sholat atas izin Allah, dia pakai baju pemberian Allah, dia bisa sedekah, bisa mencari nafkah, dapat dibawa pulang untuk anak istri, terus tentram rumah tangga. Ini semua pemberian Allah dan itu disebut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, menyaksikan pada dirinya, pada alam semesta tidak ada yang bisa berpengaruh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya begitu. Nah, maka yang seperti ini dia masuk di fadhail ikhlas, yaitu masuk ke
atmosfer keikhlasan, samudra ikhlas, nggak ada dasarnya, nggak dalam sekali. Kalau sudah duduk di situ, tampil di situ, dia sudah tulus kepada Allah, sudah tidak akan minta Allah. Maka umat Islam itu ada yang berdoa meminta dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Ada yang sudah tidak sempat berdoa, bukan karena sombong, tapi karena sudah ikhlas tulus menjalani, karena sudah yakin benar per detiknya Allah sudah gambarin jalan cerita hidupku. Aku tinggal melaksanakan husnudzon sama Allah. Yang terjadi meleset dari keinginanku, aku sabar, aku bangkit lagi, aku ikhtiar. Kok meleset lagi, sebelum meleset aku tawakal. Sudah. Bukannya nggak berdoa sombong, bukan, karena saking sudah mendarah dagingnya, tidak ada satu peristiwa per detik pun mulai inti bumi sampai alam semesta galaksi yang semakin lebar kecuali Allah dalamnya. Sudah kesadaran ke sana, jadi sudah yakin, sehingga dia hanya memuji Allah saja. Subhanak, subhanak, ma'a'ala masya'na, betapa agung dirimu ya Allah. Sudah nggak sempat untuk minta, karena sudah sadar bahwa segala sesuatu itu ada. Ya, Allah sudah nata semuanya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, tetap nggak menemu. Karena itu tadi, tetap yakin berdasarkan ilmu Allah. Kalau saya dikasih proyek itu, rusak saya. Itu caranya. Kalau ini aku dapat, alhamdulillah. Tapi ini berdasarkan ilmu saya, bahwa saya akan punya maslahat menggunakan hasil dapat dari proyek ini. Dan kalau lepas, itu sudah ilmu Allah, enggak maslahat untuk saya. Sudah, sudah menyamankan Gusti Allah. Lalu bangkit lagi, tetap semangat, bukan terus malah putus asa begitu ya. Faham, maka pahamilah. Ini ilmu ikhlas. Udah ilmu losdon, mengalir saja. Tapi pakai ilmu losdolnya, ya. Pakai ilmu, bukan terus jihad berangkat terus. Ya. Tidak pakai ilmu, ya. Harus ada ilmunya. Jadi tadi bahwa segala sesuatu sudah Allah tahu. Kita bergerak, berusaha itu juga termasuk sunnatullah. Adapun hasilnya meleset dari yang kita husnuzoni, kita yakin itu pemberian Allah. Gak ada rasa kecewa kepada Allah, karena enak dan gak enak sumbernya dari Allah. Gak ada terus dalam dua dalam itu di dunia ya. Wayangan aja gak ada dua dalamnya. Jadi alam semesta ini Allahu Ahad. Wa aktsir min dzikrillah, perbanyaklah ingat Allah. Fa inna bihi tanzilur rahmah, sebab dengan ingat Allah ya, maka rahmat dari Allah itu akan turun. Nah, kita dikir. Jadi apa yang turun? Rahmat berupa cahaya, berupa kesadaran, berupa titik sentuh, pengen lebih berarti hidupnya, pengen gak ngezolimi dirinya, gak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, sebab jam, detik, jarum detik di kehidupan kita semakin berkurang.
berkurang jatahnya, langkah kita semakin berkurang, nafas kita semakin berkurang, jatah rezeki kita sudah jangan-jangan 98% sudah Allah berikan, tinggal 2% lagi. Seseorang tidak akan wafat kecuali jatah rezekinya di dunia akhirat. Nabi ingat akses mungkin dzikri hadimillah, perbanyak ingat mati. Kenapa? Bukan ingat mati terus negatif. Aduh, kalau mati diem aja lah. Aduh, nggak semangat. Justru harus semangat. Karena jangan-jangan ini amal soleh terakhir. Jangan-jangan 2 detik lagi saya meninggal. Ya pas lagi itu lagi sama istri, berbuat amal soleh pada istrinya, bikin istri bahagia, senyum. Kira-kira yang kalau meninggal saat ini, istri ngomong ke Allah, ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan pendamping suami yang soleh kayak Pak Haji Simon Hamba. Nah kita ukur, kita gitu nggak kira-kira nanti? Atau malah istri kita, alhamdulillah, akhirnya. Itu contoh. Jadi pendekatan bahwa mengingat Allah, mengingat mati harus justru malah jadi dorongan positif kita untuk beramal soleh di detik itu. Adanya waktu detik itu istri yang baik, adanya teman, sahabat yang berbuat baik pada dia. Waktu itu kita di masjid, beradab di masjid, di jalan ya tetap beradab. Jangan-jangan itu akhir hayat kita kan doa, ya Allah biha husnul khotimah, pengennya husnul khotimah tapi nggak tahu ilmunya bahwa per detik bisa saja nyawa kita, maka diisi dengan amal soleh. Nggak ada rasa iri, dengki, merasa lebih hebat dari yang lain, penuh kasih sayang. Jadi ketika doa alhamdulillahirabbil alamin, pas alhamdulillah jangan cuma alhamdulillah mikirin diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah aku bisa makan, perluas. Alhamdulillah ya Allah aku bisa makan, bapak ibuku, anak istriku, tetanggaku, kan semua bapak-bapak yang bekerja setiap pagi, anak istri yang di rumah bapak sih. Itu kalau orang sudah mulai berpikir gitu, itu namanya rahmah ya. Zikir itu mendapat rahmah itu apa sih? Kasih sayang. Buktinya ahli zikir kasih sayangnya semakin luas. Kalau dia masih ke egonya aja, ya berarti rahmatnya untuk dirinya sendiri. Tuhan dikangkangi untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah ya Allah, Allah baik padaku. Gitu. Ya alhamdulillah, tapi harus dipahami juga Bapak, jangan sampai alhamdulillah lalu engkau lupa bahwa ada tetangga dan sebagainya yang perlu juga kasih sayang. Ada cerita ya. Kalau nggak salah itu menimpa gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi, yaitu paman beliau namanya Imam Syirzakwati. Dikabari, Kiai Syirzakwati gitu ya, kampungmu kebakaran. Wah kaget, semua hangus kecuali rumahmu. Langsung ucap alhamdulillah. Itu tertulis dalam kitab kita bahwa setiap kali Imam Syirzakwati ini sampai akhir ayat ingat pernah ucap alhamdulillah atas tidak terbakar rumahnya, selalu merasa salah kepada masyarakat. Kenapa? Karena dia ego banget. Alhamdulillah rumahku gak kebakar. Dia mengatakan setiap kali aku ingat pernah ucap alhamdulillah rumahku gak kebakar, aku malu betapa aku gak punya kasih sayang kepada yang lain. Saya ucap alhamdulillah.
haste ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka umatnya yang ahli zikir juga belajar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pagi-pagi kerja berangkat melihat orang lain bekerja juga, ya doakan, ya Allah beri aku rezeki yang halal, beri juga semua pria wanita yang pagi-pagi berangkat dari nafkah untuk keluarga, beri kesehatan, keselamatan, kemudahan. Itu namanya melatih kehadiran kita, gak cuma untuk ego kita. Zikir ini kan menurunkan rahmat. Nah, rahmatnya jika kami sendiri gak punya kasih sayang, kita senang. Wah, rezeki banyak ini. Wah, senang. Lupa sama tetangga, gak dibagi sama adik kandungnya, kakak kandungnya, atau adik ipar, adik sepupu gak dikasih. Nah, itu namanya rahmat ya. Layak untuk qaumun yazkuruna Allah Ta'ala ila hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul menyebut nama Allah melainkan malaikat akan membentangkan sayapnya. Bukan berarti terus kita gak hujanan kalau pas dikir, atau gak kepanasan, tidak. Maksud kalau malaikat membentangkan sayapnya bukan jangan dimaknai gak hujanan, gak basahan, jangan dimaknai seperti itu. Wa ghasyiyatuhur rahmah, rahmat dari Allah meliputi semuanya. Maksudnya meliputi semuanya apa? Ini orang-orang zikir itu kan kanan kirinya ada. Ini dia ini punya rasa kasih sayang enggak pada yang kanan kirinya? Atau dia menonjol dirinya sendiri di situ? Paling ahli gua di sini, paling zikir hebat aku di sini. Ini bagaimana mau dapat rahmat? Semuanya kan kita zikir bareng-bareng. Ya Allah, aku zikir, aku minta di sini bukan cuma untuk saudaraku yang zikir bareng-bareng, untuk yang sholat maghrib di sini bareng-bareng, ya Allah, untuk yang sholat subuh bareng-bareng sama aku ini, ya Allah, untuk semua orang yang sholat subuh dimanapun mereka, di musolanya, di masjidnya, di atas sajadah di rumah. Itu namanya pribadi yang benar-benar menjadi rahmat dari ya. Bahwa siap untuk rahmat, ada rasa kasih sayang. Nah, kalau masih komunitas bersama, jamaah bersama, tapi masih iri, dengki dan sebagainya, ini berarti salah memahami maksud bahwa majelis zikir adalah majelis rahmat. Itu rahmat maksudnya peduli satu sama lain. Kalau sakit didatangi, ditanyain, ya gimana bahagia, diringankan beban hidupnya, dibahagiai. Solidaritas itu tetap terjaga, malah terbentuk wujud dari dapat rahmat. Kalau masih nafsi-nafsi egonya sendiri-sendiri, itu memaknai rahmat yang salah. Wa dzakarallahu ta'ala fi man indahu, Allah akan menyebut-nyebut orang yang berzikir itu kepada yang ada di sisinya, yaitu dikenalin kepada para malaikat, kepada ruh para nabi dan rasul, dibanggakan oleh Allah. Kan suatu saat baginda Nabi juga bersabda, tanya pada para sahabat, wahai sahabat, tahukah engkau siapakah orang mukmin yang hebat itu? Sahabat menyatakan, ya para nabi dan rasul dong, ya Allah. Apa hebatnya? Mereka itu gak hebat. Kenapa? Lah mereka Allah kasih kasyaf, bisa melihat hakikat dunia
uang, hakikat harta, hakikat wanita, hakikat nggak hebat karena Allah kasih. Siapa? Ayo. Kalau begitu para malaikat nggak hebat. Malaikat itu Allah nggak kasih nafsu, mereka nggak maksiat karena nggak ada nafsu. Jadi mereka Allah ciptakan bertasbihnya sampai akhir zaman kiamat bertasbih. Disuruh dalam riwayat Aisyah, setiap pagi ada 70.000 malaikat yang bersolawat di makam baginda Nabi. Nanti sore ganti 70.000 lagi malaikat bersolawat sampai akhir. Akan terus terjadi begitu. Ya nggak aneh, orang mereka nggak Allah kasih nafsu. Lalu sahabat berkata begini, kalau gitu kami dong Nabi, orang hebat. Kamu itu apa hebatnya? Kamu itu apa hebatnya? Orang kamu melihat aku, kamu susah kamu Allah kasih lewat aku pertolongan. Pernah kan baginda Nabi, sahabat itu ada 300-an, butuh air cuma ada taruhlah segayung. Dalam riwayat Nabi meletakkan tangannya ke tempat wudhu itu air cukup untuk 300 sahabat. Apa hebatnya kamu? Kamu minta aku ada. Kalian melihat mukjizat, melihat detik demi detik Quran turun. Bahkan kan malaikat Jibril sampai ketika dalam hadis ya, apa itu iman, Islam, malaikat Jibril sampai mewujud nyata. Apa hebatnya? Kamu dimanjain sama Allah bisa melihat itu semua. Ya. Lalu siapa yang hebat? Wahai Nabi, umatku yang nggak pernah melihat aku, nggak melihat mukjizatku, tapi beriman padaku. Ya, termasuk kita ini. Kita Allah kasih nafsu, ya kan? Dikasih terus, tapi juga dikasih nafsu. Karena itu imannya kadang naik, kadang turun. Kayak roller coaster, ya. Tergantung iman musiman lah ya. Tergantung tanggal tua, tanggal muda, proyek cair apa proyek tersendat, gitu, apa ngambang itu. Lah itu kok masih mau iman, masih mau sholat, masih mau kadang baik, masih ngaku aku ini Islam. Itu sudah Nabi Muhammad curahkan kasih sayang. Jadi iman bertingkat-tingkat, karena itu bahagia. Jadilah ibadah Allah ikhwana, hamba Allah yang saling memperkuat, penuh rahmat kasih sayang pada sesama jamaah semua. Ya, inilah zikir, manfaat zikir. Mari senanglah zikir, ketahuilah inti zikir adalah munculnya rasa belas kasih sayang kepada sesama. Bukan nggak usah jauh-jauh, nggak usah pengen bisa melihat bisa masuk ke alam malaku, alam jabaru, dia malah susah baliknya. Takaran kita rahmat Allah adalah kasih sayang. Nah, faktanya kita kasih sayangkan pada tetangga, terutama paling awal kepada pasangan hidup kita dan anak turun kita, pada tetangga kita, lingkungan kita. Sudah bentuk bahwa mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua di masjid ini yang seluruh jamaahnya serta partisipan dan kontributornya, Allah izinkan, Allah ridhoi untuk bisa punya rasa kasih sayang kepada semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.
warahmatullahi wabarakatuh.